Selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih kalau cara kita ngobrol itu lebih dari sekedar kata-kata? Menurut sumber yang kita bedah kali ini, obrolan kita sehari-hari itu ternyata cerminan langsung dari pola pikir, fokus hidup, dan bahkan, ya, hierarki sosial kita. Coba deh, ingat-ingat lagi, kalau lagi ngumpul sama teman atau keluarga, apa sih yang paling sering jadi topik? Ngomongin orang lain? Bahas pencapaian karir? Atau malah diskusiin ide-ide besar yang bisa mengubah sesuatu? Nah, jawaban Anda itu bisa ngebuka banyak hal loh. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Dari berbagai analisis, ternyata ada dua faktor utama nih yang ngebedain kualitas obrolan di berbagai kelompok. Ini bukan soal benar atau salah loh, tapi lebih ke soal di mana fokus dan prioritas kita. Dan inilah kedua faktor itu. Sudut pandang, apakah kita ngelihat sesuatu dari kacamata personal, sebuah peristiwa, atau sebuah sistem. Terus yang kedua, orientasi waktu. Apakah fokus kita cuma buat hari ini aja, buat tahun depan, atau bahkan buat puluhan tahun ke depan? Kombinasi keduanya ini, wah, ngebentuk peta obrolan yang menarik banget. Sekarang, yuk kita bedah petanya. Berdasarkan sumber kami, ada 3 pola pikir utama yang kelihatan jelas banget. Dan ingat ya, ini seringkali berkaitan sama mentalitas, bukan cuma soal tebel tipisnya dompet. Pola pikir yang pertama ini fokusnya bertahan hidup. Obrolannya tuh reaktif banget. Isinya seringkali tentang orang lain, entah itu gosipin tetangga, ngeluhin bos, atau nyalahin pemerintah. Orientasi waktunya juga pendek banget, cuma mikirin gimana caranya bisa lewat hari ini atau minggu ini. Pertanyaan kuncinya selalu, ini salah siapa sih kok hidup gue begini? Nah, naik satu level, kita ketemu pola pikir status. Di sini obrolan mulai geser ke peristiwa. Promosi di kantor, rencana liburan ke luar negeri, nyari sekolah terbaik buat anak, atau pamer gadget terbaru. Fokusnya itu buat mencapai stabilitas, dan yang paling penting, kelihatan sukses di mata orang lain. Orientasi waktunya udah lebih panjang, beberapa bulan sampai beberapa tahun ke depan. Dan yang ketiga, ini dia pola pikir pertumbuhan. Di level ini, percakapan udah jarang banget bahas orang, kecuali dalam konteks kemampuannya. Fokusnya itu ke ide-ide abstrak, tren global, dan strategi jangka panjang. Pertanyaan kuncinya bukan lagi siapa yang salah, tapi gimana caranya ide ini bisa memecahkan masalah besar dan menciptakan nilai. Wawasannya jauh ke depan, bisa puluhan tahun atau bahkan lintas generasi. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba deh perhatiin baris sikap terhadap masalah. Pola pikir pertama cenderung nyalain, yang kedua coba ngelola, sementara yang ketiga malah nyari peluang di balik masalah itu. Kelihatan banget kan pergeseran dari reaktif jadi proaktif di sini. Dan ini poin yang paling krusial. Ini bukan soal seberapa banyak uang yang Anda punya, tapi soal gimana cara otak Anda bekerja. Ada loh orang super kaya yang obrolannya masih seputar gosip dan saling menjatuhkan. Sebaliknya, ada orang yang finansialnya biasa aja, tapi diskusinya penuh ide dan visi. Nah, merekalah yang biasanya berhasil naik kelas. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa secara sadar menggeser obrolan kita ke level yang lebih tinggi? Kabar baiknya, ini bukan bakat dari lahir. Ini adalah sebuah keahlian yang bisa banget kita latih. Kuncinya ada di kalimat ini. Tujuannya itu bukan lagi sekedar merespon keadaan atau nyari status, tapi secara aktif mikir, gimana ya caranya saya bisa menciptakan nilai lewat ide dan tindakan saya. Nah, pergeseran ini dimulainya ya dari cara kita bicara. Buat melatihnya, sumber kami ngasih 7 teknik komunikasi yang praktis banget. Yuk kita lihat satu persatu. Anggap aja ini peta jalan Anda. Poin-poin ini adalah langkah nyata buat ningkatin kualitas obrolan. Mulai dari yang paling dasar kayak stop ngomongin orang, mulai deh ngomongin ide. Sampai ke cara kita merespons masalah. Jangan cuma ngeluh, tapi fokus cari solusi. Nah, ini contoh praktis yang keren banget. Lihat deh perbedaannya. Kalimat di kiri itu reaksi pasif yang ujung-ujungnya cuma bikin stres, mentok di situ aja. Sedangkan kalimat di kanan itu mengubah masalah yang sama persis jadi sebuah pertanyaan strategis. Ini cuma pergeseran kecil dalam kata-kata, tapi merupakan lompatan besar dalam pola pikir. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua ini, inti dari komunikasi tingkat tinggi itu sebenarnya cuma satu, tentang menciptakan nilai. Dan ini adalah pertanyaan refleksi yang bisa kita tanyain ke diri sendiri setiap kali mau ngobrol. Apakah omongan kita ini cuma buat ngisi kekosongan biar nggak sepi, atau kita beneran menambahkan sesuatu yang berharga ke dalam percakapan? Pilihannya ada di tangan kita. Sebagai penutup, coba Anda renungkan deh, dari 7 teknik yang kita bahas tadi, mana sih yang kira-kira paling menantang buat diterapkan di lingkungan Anda sekarang? Karena mengidentifikasi tantangan itu adalah langkah pertama menuju perubahan. Terima kasih sudah menyimak.